acara Halal Bihalal DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Teluk Udama di hari ini. Untuk itu, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa rincian atau susunan acara kita. Yang pertama, pembukaan. Namun karena kita harus lebih awal si Zoom nanti bersama dengan pimpinan DPP. Yang kedua, yang berikut kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti dibawakan oleh Ustadz. Yang berikut tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Bapak Haji Abu Mas. Dan setelah itu sambutan dari Ketua DPD sekaligus ucapan terima kasih atas kehadiran teman-teman pengurus dan juga simpatisan. Saya memberikan waktu kepada Ustadz untuk menyampaikan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya berikan kesempatan berikut kepada Bapak Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Teluk Udama untuk menyampaikan sambutan. Nanti setelah itu kita masuk kepada tausiah dan sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Haji Abudin Mas. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, saya hormati lain. Tapi dalam level undangan itu sehingga kita mudahnya dari DP belum siap, artinya belum datang ke lokasi. Oleh karena itu saya mohon maaf atas kejadian ini dan mari kebersamaan ini penting Bapak Ibu sekalian, karena kalau satu organisasi tidak bersama maka mustahil untuk mencapai tujuan yang baik. Oleh karena itu lewat perayaan Halal Bihalal ini mari kita perkuat kebersamaan kita dalam Partai Amanat Nasional, kita jaga keberagaman yang ada sebagai modal untuk kita meraih kemenangan pemilu yang akan datang. Jangan pemilu kita sama-sama, harus pemilu kita bubar, tapi harus kita jaga kebersamaan ini terus. Partai Amanat Nasional memang dari tahun-tahun sebelumnya kurang begitu
menonjol karena pengurus belum lengkap. Nanti pada tahun 2022 kita dilantik, kita bisa menghasilkan legislatif 2 orang yang sekarang belum di Dewan Perwakilan Kabupaten Pertama. Ini suatu kebanggaan karena sebelumnya 0 yang ada kursi, tapi setelah kita sudah ada 2 legislatif kita yang belum di saya berharap nanti akan meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Yang penting tadi kebersamaan ini harus kita jaga terus. Keberagaman dalam suatu organisasi itu hal yang baik, hal yang biasa, dan itu modal untuk mencapai tujuan daripada sebuah organisasi. Kita dalam kubu Partai PAN ada beda-beda suku, agama, maupun budaya. Tapi semua sini dalam organisasi kita yang bisa kita jadikan sebagai suatu modal besar meraih kemenangan. Oleh karena itu, halal bihalal ini salah satu rangkaian kegiatan dari Idul Fitri, dan mungkin ya nanti Pak Haji lebih tahu bahwa yang dalam sini lebih tahu hal mungkin di Indonesia saja yang merayakan ada tradisi ini karena berawal dari Indonesia pada tahun bulan 1930-an. Jadi kita bersyukur kalau kemarin Idul Fitri mungkin dia tidak saling bertemu, tidak saling berjabat tangan, tapi ini kesempatan kita mari kita saling memaafkan dan kita terus menjaga kebersamaan kita, tujuan kita di masa yang akan datang, yaitu meraih kemenangan bersama. Apa itu halal bihalal? Saya mohon Pak Ketua Umi dan Ketua membawa wasiat bisa menjelaskan kepada kita semua agar kita dapat memahami dan memaknai halal bihalal itu sebenarnya apa. Kalau kita yang tahunya, itu kita saling memaafkan, memaafkan dan saling berkumpul. Dan dalam lagi ada artinya belum baru. Tapi ini buat saya, terima kasih atas kebersamaan kita. Kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan wujud daripada rasa kebersamaan dan keberagaman kita untuk kita meraih kemenangan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pikir ini merupakan satu motivasi dan juga satu semangat yang luar biasa yang dapat kita pegang sehingga kita bisa sama-sama terus bersama-sama dalam satu wadah organisasi, yaitu Partai Amanat Nasional Kabupaten Tribunama. Memang dalam membangun hubungan dalam sebuah organisasi, saudara-saudaraku, memang itu sesuatu yang berat karena pasti ada pro dan kontra. Namun saya berharap dalam kepengurusan Partai Amanat Nasional Kabupaten Tribunama ini tetap kita sama-sama saling bahu-membahu, saling memotivasi, saling mendorong untuk bagaimana Partai Amanat Nasional ini bisa berkembang. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Yang saya hormati Pak Ketua DPD PAN Kabupaten Tukadama, yang saya hormati Bapak Dewan kita, yang saya hormati Ketua Partai Hanura, teman-teman pengurus DPD PAN Kabupaten Tukadama yang saya hormati,
anggota dan juga simpatisan yang hadir pada hari ini. Yang pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana siang hari ini kita semua bisa berkumpul di sini. Satu kesempatan yang hanya bisa kita peroleh dari kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bersama-sama bisa berkumpul untuk merayakan atau menyelenggarakan acara halal bihalal di depan. Selanjutnya, kalau kamu yang Muslim, saya mengajak kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kita, menuntun kita dalam Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, halal bihalal artinya itu baik dan baik, halal dan menghalalkan, baik dan baik. Kemudian seterusnya diterjemahkan atau diartikan menjadi maaf, memaafkan, dan halal bihalal. Tetapi halal bihalal itu sendiri tidak pernah diperintahkan dalam Islam. Artinya di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa umat Islam harus melakukan halal bihalal. Hadis atau perintah Nabi pun tidak ada. Tetapi sifat daripada halal bihalal itu dianjurkan, diperintahkan di dalam agama Islam. Nanti sebentar kita turun pada beberapa ayat penting yang menganjurkan kita untuk bersikap bersama dengan kekeluargaan itu. Lalu di mana datangnya itu istilah halal bihalal? Di negara-negara Arab sekalipun, Arab Saudi sekalipun tidak ada istilah halal bihalal. Negara Islam yang lain pun di sedunia ini tidak ada istilah halal bihalal. Yang ada sebabnya kenapa sampai halal bihalal itu ada. Yang pertama, sejarah mencatat begini, bahwa di kurang lebih tahun 1725 Pangeran Samberjawa, orang Jawa mana adakah? Pangeran Samberjawa atau Raden Mas Said itu seorang pangeran terkenal. Beliau ini kan panglima perang terkenal, disegani oleh musuh-musuhnya. Bahkan beliau ini pernah menjalankan perang, mengikuti perang itu tidak kurang dari 250 kali. Ini menurut sejarah. Orang Jawa kalau mungkin lebih paham. Saya kan cuma petik dari buku sejarah ya. Beliau disegani sehingga disebut sebagai pangeran sampai dilakukan atau diperintahkan untuk berkumpul di saat Idul Fitri. Itu sudah jauh sebelumnya, tahun 1725. Jadi menghendaki agar raja, kemudian para punggawa-punggawa dan lain-lain itu berkumpul di saat Idul Fitri untuk apa? Untuk saling memaafkan, bersilaturahim, menjaga keluargaan di situ. Ini adalah untuk kepentingan keutuhan daripada kerajaan Mangku Alam ya. Saya tidak tahu kerajaannya apa. Ya, jadi kepentingannya untuk keutuhan kerajaan waktu itu. Kemudian sumber yang kedua menyatakan bahwa ulama-ulama Indonesia waktu itu pada tahun 1946 merasa gelisah. Artinya mereka khawatir dengan cita-cita perjuangan waktu itu, bahwa proklamasi dicantangkan pada tahun 45, tapi perjuangan itu kan belum, ya masih berat. Maka ulama-ulama yang ada di daerah Jawa dan para tokoh-tokoh revolusi bertemu menghadap Bapak Presiden RI yang pertama, yaitu Soekarno, meminta agar beliau menghimpun seluruh tokoh-tokoh perjuang, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh bangsa untuk berdiskusi, mencari bagaimana taktik untuk berjuang, melanjutkan perjuangan, cita-cita perjuangan. Kan proklamasikan di 45 ya. Atur strategi untuk, belum disebutkan dengan istilah halal bihalal. Kalau halal bihalal itu muncul tahun berapa? Nah, di sini mulainya tahun 1948, 3 tahun setelah kemerdekaan. Bahwa pra kemerdekaan itu
terjadi sekali banyak masalah, banyak persoalan bangsa yang harus diselesaikan. Begitu banyak kepentingan-kepentingan dari tokoh-tokoh politiknya, tokoh ulama-ulama yang berseberangan. Jadi banyak terjadi persoalan yang harusnya diselesaikan. Beberapa peristiwa yang terjadi misalnya di Jawa Barat misalnya, lahirlah TII di bawah pimpinan USO. Kemudian di Jawa Tengah juga terbentuk DI dan TII di bawah pimpinan Abdullah Fattah. Dua tokoh ini kecewa terhadap hasil perjanjian Renville, sehingga mereka ingin keluar. Mereka kepingin membentuk atau mendirikan negara sendiri yang namanya NI, Negara Islam. Jadi itu munculnya waktu itu. Di samping itu ada pemberontakan PKI juga di Madiun bawah pimpinan Musso. Selain itu ada tokoh-tokoh politik yang berebutan jabatan, berebutan kekuasaan, berebutan ya itulah namanya juga ya. Politik kan harus berebut kekuasaan. Peristiwa-peristiwa ini yang bikin negara menjadi kacau balau. Padahal negara masih muda, baru usia 3 tahun, 45 proklamasi, terus tahun 48 sudah mulai muncul masalah besar yang dihadapi. Dengan keadaan itu maka Soekarno sebagai presiden itu jadi pusing sendiri, kan, gelisah. Ya, kalau begini terus dibiarkan maka otomatis NKRI tidak akan bisa jalan. Kenapa? Karena ada kelompok yang menghendaki negaranya negara ya Islam, kan, negara agama. Sedangkan kelompok yang lain menghendaki negara federal. Sementara tokoh-tokoh yang lain menghendaki negara adalah negara NKRI. Maka peristiwa-peristiwa itu yang bikin Soekarno jadi berpikir bagaimana biar kita ini tetap menjadi satu, yaitu negara NKRI. Maka kita ini saling mengenal. Ada bangsa Cina, ada bangsa Eropa, ada bangsa Amerika, Afrika, kita bangsa Melayu. Kemudian ya ada negara-negara, berapa banyak negara yang ada di muka bumi, saya tidak bisa hitung. Suku saja, berapa banyak suku yang ada di Indonesia, apalagi di seluruh dunia. Tidak tahu. Papua sendiri kan kita punya suku ada 100 lebih suku. Ini semua kan karena kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Tujuannya apa? Supaya kita ini saling kenal mengenal. Ya? Saya muncul di Wendama tahun 2005 itu bukan karena kehendak saya. Oke, diri saya, tapi Allah Tuhan yang menggerakkan. Abudin Mas kok datang ke Wendama. Maka saya datang ke Wendama. Lalu saya bisa berkenalan dengan semua yang ada di sini, Pak Ketua dan semua yang ada di sini saya kenal. Itu adalah takdir Tuhan. Jadi kita tidak boleh, ya, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh ada perbedaan tadi ada keberagaman, ya, tidak boleh ada perbedaan di antara kita. Jangan pilih, saya ini orang mana ada orang Batak ini, kan? Saya orang saya orang ini, maka kita sendiri-sendiri menunjuk tidak menurut ketentuan agama. Saya berpikir barangkali di agama yang lain juga demikian, kan? Ya. Tidak ada itu perbedaan itu. Tidak, kau orang pendatang maka tidak boleh, kan? Atau kau bukan, saya orang Makassar, kau bukan, maka tidak boleh, kan? Jadi tetap kita ini adalah bersaudara. Dari ya Islam itu persaudaraan itu ada banyak istilah. Ada ukhuwah Islamiyah, hanya persaudaraan antara sesama umat Islam. Ada persaudaraan basoriyah, watoniyah, insaniyah, bahkan makhlukiyah. Makhlukiyah itu persaudaraan antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Ada persaudaraan antara sesama umat manusia kayak kita yang sekarang ada di sini. Disebutkan itu di dalam Islam. Jadi sekali lagi bahwa perbedaan itu tidak boleh kita nampakkan, karena kita ya memang diri yang satu. Ibarat tubuh ini kalau tangan sebelah dicubit kan, yang lain kan merasakan sakit. Bukannya tangan yang dicubit sebelah yang dicubit itu sendiri merasa sakit, tidak kan? Tubuh secara keseluruhannya merasakan sakit. Maka
Ya, kembali lagi bahwa kebersamaan itu penting. Saya lupa ini apa tema yang ada yang kita punya. Tetapi maknanya adalah sama. Di sana kita harus merawat keberagaman, merawat kebersamaan, memupuk semangat untuk berjuang bersama-sama. Kalau sudah tidak bersama-sama, kita tidak bersatu, jangan berharap bahwa perjuangan kemenangan itu bisa kita raih. Ya. Dan mungkin itu kita bisa raih kemenangan, tidak bisa berhasil kalau kita ini jalan sendiri-sendiri. Ya. Jadi ya, mari ke depan kita bangun. Apa yang diharapkan oleh Pak Ketua, harus duduk rame-rame, kerja rame-rame, ya bersama-sama, itu penting. Oleh dalam Islam tadi banyak sekali ayat menyebutkan itu, pentingnya silaturahim, pentingnya menjaga kebersamaan kekeluargaan. Bapak Ibu, kalau ukuran daripada merawat uhuwah, banyak itu. Menjaga kekeluargaan itu banyak caranya. Saling kenal dulu paling utama, saling menyapa, ya? Saling membantu, saling menolong. Bahkan diajarkan apabila yang pergi atau berjauhan maka saling mendoakan, saling berkunjung, kan saling berkunjung, silaturahim, ya? Saling berkunjung, bahkan saling memberikan hadiah. Bahkan dilarang untuk tidak boleh menceritakan aib daripada saudaranya. Muhammad, Nabi kami itu mengingatkan begini, mengancam begini, bahwa bukan golongan kita, kan? Berarti Nabi bilang bahwa bukan pengikut saya itu orang yang fanatik terhadap kesukuan. Jadi kalau kau hanya pentingkan karena sukumu, Nabi bilang bukan itu, kau bukan umat saya, bukan pengikut saya. Lanjutannya apa? Bukan golongan kita orang yang mati karena kesukuan. Ya, tegas itu. Jadi umat Islam kalau tidak mengabaikan ini semua hadis maupun ayat-ayat Al-Quran, ya risikonya ya dia bertanggung jawab terhadap Tuhan, kan? Ya. Jadi mari ke depan kita jalani itu dengan baik. Tidak usah kita hindari itu, fitnah itu. Saya ketua MUI, tapi jangan kira tidak ada umat Islam yang fitnah saya, banyak. Ya, tetapi ya sebagai pimpinan otomatis kita tidak boleh tenggelam hanya gara-gara fitnah. Kalau kita tenggelam mati karena fitnah, otomatis kita gagal, kan? Kita perangi, jalani. Apa yang menjadi kewajiban tugas kita itu harus kita berdiri tegak di depan biar bisa meraih ini kemenangan itu, kan? Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ya mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, mari kita bangun kebersamaan itu untuk merawat, ya, atau untuk merawat kebersamaan itu, membangun Berdama ke depan. Dan cita-cita Pak Ketua kan begitu, kita merawat kebersamaan, menjaga persaudaraan untuk membangun di depan, membangun Berdama ke depan, kan? Itu cita-cita Pak Ketua. Ini juga bagian dari perintah yang harus ditaati oleh seluruh anggota PAN. Kalau mau kita untuk berhasil, otomatis perlu kita taat terhadap pemerintah, taat terhadap pimpinan. Dalam Al-Quran disebutkan itu, atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taat kepada Allah artinya taat kepada aturan agama, taat kepada Nabi, itu baca aturannya para nabi, dan taat kepada pemimpin di antara kamu. Pemimpin di antara kamu itu artinya maksudnya bahwa suami dia jadi pemimpin di rumah tangga, maka keluarga itu harus taat kepada apa yang dia diberitakan. Kita ini berada dalam organisasi PAN, kita punya ketua adalah pemimpin, maka harus kita taat kepada pemimpin kita. Kita ada di Wondama ini, kita punya pemimpin itu bupati, maka otomatis harus kita taat kepada bupatinya. Dan selanjutnya demikian, kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Di dalam agama juga demikian. Di masjid misalnya, imam itu pemimpin, maka umat Islam yang ada di masjid itu harus taat kepada imamnya. Kan? Jadi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tidak hanya taat kepada Tuhan, bukan hanya taat kepada Nabi, bukan hanya taat pada perintah agama, tetapi harus taat juga pada pemimpin dalam
batasan bahwa pemimpin tidak boleh mengajak rakyat dan umatnya untuk zalim kepada Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi kesempatan hari ini kita mulai bangun kebersamaan kita untuk menjaga, merawat kebersamaan di dalam PAN ini agar perjuangan cita-cita perjuangan yang tadi sampaikan Pak Ketua itu bisa kita raih ke depan lebih baik menghadapi event besar perayaan 1 abad ya peradaban di Papua, peradaban Papua di Undama ya. Saya mengajak mari kita dari PAN juga ambil peran karena kita semua ini kan punya kewajiban, kita sebagai warga Undama kita berkewajiban untuk menyukseskan kegiatan itu, termasuk nanti besok saya pimpin rapat MUI selaku ketua MUI juga untuk menentukan kira-kira dukungan apa yang bisa kita kontribusi untuk kepentingan 1 abad peradaban di Kabupaten Undama. Demikian saya mohon maaf kalau Bapak Ibu tidak suka dengar saya pola cara begitu, biasanya tegas-tegas saja. Kadang kalau di repoin kita saya keras, hanya terbatas umat Islam sekalian dan kedepannya ada perubahan buat kita. Demikian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh, ada 2 sesepuh. Jadi Bapak Ketua kita hari ini duduk tadi saya perhatikan senyum-senyum karena di samping kanan ada sesepuh, di samping kiri ada sesepuh. Pas tadi cerita sedikit tentang sejarah Indonesia, jadi ini sudah pejuang-pejuang di PAN juga ini ada. Baik, tadi saya mau langsung minta izin Kakak Haji untuk langsung membawakan kita dengan doa. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syai'an hamdu kama yanbaghi li jalali karim ma'lum sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna as'aluka wa tuba wa afafa al-ghina. Allahumma lakal ladzi naqul wa khairun mimma naqul. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma bi nuri ihtadaina wa bi fadlika istabnaina wa fika nafiquna an qata. Asbahna wa amsayna antal awwal fala qawla shay'a fala shay'un dunaka na'udzu bika minal falas wal kasali wa 'adzabil qabri wa fitnatil ghina wa nas'al fawza bil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut dengan VCO atau video conference melalui Zoom meeting yang nanti sebentar ada pesan dan sambutan yang nanti disampaikan oleh Ketua Umum DPP PAN untuk kita semua. Untuk itu setelah ini kita akan ramah tamah, jabat-jabat tangan, habis itu mungkin santap siang, silakan dimakan. Tapi setelah itu kader-kader PAN tamu undangan bisa kembali, bisa pulang. Tapi kalau yang kader-kader bisa tetap di sini untuk mengikuti Zoom. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih atas kebersamaan dan juga kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara halal bihalal kita di siang hari ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saling maafkan. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Haji bahwa halal bihalal itu memaafkan. Dan langsung menuju ke meja. Mohon maaf lahir batin. Jadi yang tidak Kepala daerah yang telah hadir pada siang hari ini, para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati yang telah hadir, dan yang terhormat saudaraku anggota DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional, kami persilakan untuk bisa duduk di meja dan kursi di baris keempat. silakan duduk supaya sama-sama makan. Secara yang ada di Kabupaten Undama ini, kiranya
hasil daripada halal bihalal ini Tuhan dapat memberi kekuatan baru, semangat baru bagi kami kader-kader PAN Kota Telepon Damai untuk amanat nasional ini Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami juga mendoakan akan Ketua DPD Kabupaten Telepon Damai, Bapak dari Sekretari yang dengan senantiasa semangat membimbing kesehatan bagi Bapak Bekasi sehingga selalu ada bersama-sama kami. Berkati juga ibu bersama anak-anak dan mendukung dan menopang akan Bapak Bekasi dalam melaksanakan tugas kerja lebih khusus di Partai PAN Amanat Nasional ini. Kami semua hari-hari hidup kami. Sebentar lagi kami tinggalkan tempat ini Tuhan. Biarlah jaga dan lindungi kami sampai kami tiba di rumah tangga kami masing-masing dengan selamat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Berkati kami dalam segala kehidupan kami, usaha kerja kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus. Berkati juga sekretariat PAN ini Tuhan yang sebagai alat, sebagai rumah untuk kami pakai pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan dalam Partai Amanat Nasional ini. Semua yang ada tinggal di sini Tuhan berkati. Terlebih juga ibu-ibu saudara yang menyiapkan jamuan kasih bagi kami yang telah kami makan dan minum. Tuhan berkati akan kehidupan mereka juga. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus. Inilah doa syukur kami. Ampuni salah dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Haleluya. Amin.